Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Muhammad Sayufi, Agroteknologi A semester 4. Saya akan mempresentasikan tentang regenerasi dan pertumbuhan beberapa varietas tebu Saccharum officinarum L secara in vitro. Dahuluan, tebu merupakan tanaman penting yang bernilai ekonomi tinggi di berbagai negara, terutama di negara berkembang yang beriklim tropis seperti Indonesia karena kandungan gulanya yang tinggi pada bagian batangnya. Farid menyatakan bahwa pengembangan industri gula saat ini tidak hanya berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian negara, tetapi juga berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Tebu merupakan tanaman dengan tingkat keragaman varietas yang tinggi, di mana setiap varietas memerlukan kondisi tertentu dalam pengelolaannya. Perbanyakan tanaman tebu umumnya dilakukan secara vegetatif melalui stek. Aplikasi bidang teknologi tanaman melalui teknokultur jaringan saat ini diyakini sebagai metode yang ampuh dalam mengatasi permasalahan produksi bibit tanaman. Lanjutan yang barusan. Regenerasi tanaman tebu yang berasal dari sel, protoplas, kalus, atau organ secara umum telah didapatkan. Keberhasilan regenerasi tanaman tebu secara in vitro telah banyak dilaporkan. Kebanyakan dari laporan tersebut menjelaskan bahwa produksi kalus dan keberhasilan regenerasinya tergantung dari genotip tanaman, sumber eksplan yang digunakan, dan formulasi media untuk meregenerasikannya. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu penelitian yang lebih mendalam bagi pengembangan sistem regenerasi tanaman tebu secara in vitro yang meliputi 1. Induksi kalus, regenerasi tunas, dan regenerasi perakaran. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari regenerasi dan respon pertumbuhan beberapa varietas tanaman secara in vitro. Metode 1. Eksplan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jaringan meristem apikal dari planlet tanaman tebu varietas bulawang dan PS951. Penelitian ini terdiri dari 4 kegiatan, yaitu 1. Induksi halus, 2. Regenerasi kalus dan multiplikasi tunas, 3. Generasi perakaran, dan 4. Aklimatisasi. Kegiatan pertama bertujuan memperoleh kalus embriogenik yang mudah diregenerasikan menjadi tunas. 2. Kegiatan kedua bertujuan untuk meregenerasikan kalus yang diperoleh sehingga membentuk tunas. 3. Induksi perakaran menggunakan 5 formulasi media, yaitu 1. MSO atau kontrol, 2. MS plus NaO 5 mg L1, 3. MS plus NaA 1 mg L1, L negatif 1, MS plus IBA 0,5 mg L-1, dan 5. MS plus IBA 1 mg L-1. 4. Rancangan yang digunakan adalah faktorial dengan rancangan lingkungan acak lengkap dengan 5 ulangan. Faktor yang diuji berupa varietas dan komposisi media. Peubah yang diamati adalah presentasi pembentukan waktu inisiasi kalus. Presentasi kalus terbentuk, diameter kalus, struktur kalus, waktu inisiasi tunas, presentasi tunas berbentuk tinggi atau panjang, jumlah tunas, waktu inisiasi akar, presentasi akar terbentuk, panjang akar, tinggi planet, jumlah planet terbentuk. Bisa dilihat dari tabel di samping adalah waktu inisiasi dan presentasi pembentukan kalus tanaman tebu varietas bulawang dan
PS 951 pada berbagai formulasi media. Pembahasan. Hasil analisis statistik dengan uji DMRT pada tahap 5% menunjukkan perlakuan varietas dan formulasi media induksi kalus berpengaruh nyata terhadap peubah pengamatan waktu inisiasi pembentukan kalus, sedangkan interaksinya berpengaruh tidak nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media dengan formulasi zat pengatur tumbuh 2,4-D 1-2 mg L-1 dan BAP 0,4 mg 1 dan tanpa penambahan kasein hidrolisat 2000 mg L-1 diketahui efektif memberikan respon dalam menginisiasi pembentukan kalus. Regenerasi tunas kalus yang dihasilkan dari perlakuan induksi kalus berbeda-beda sesuai dengan varietas dan formulasi media yang digunakan. Pada tahap regenerasi tunas, kalus yang digunakan adalah kalus embriogenik yang dihasilkan dari varietas pada masing-masing formulasi media terbaik. Perlakuan varietas menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap peubah pengamatan waktu inisiasi pembentukan tunas. Sedangkan perlakuan formulasi media dan interaksi menunjukkan pengaruh yang tidak nyata. Respon varietas PS951 lebih cepat dalam menginisiasi pembentukan tunas, yaitu 8-9 hari dibandingkan dengan varietas buah lawang yang membutuhkan waktu 10-11 hari. Cepatnya kalus bergenerasi menjadi tunas lebih menguntungkan karena proses pertumbuhan tunas menjadi lebih awal dan dapat memperpendek masa kultur. Bisa dilihat ya teman-teman, ini ada tabel. Waktu inisiasi tunas tanaman tebu varietas buah lawang dan PS951 pada berbagai formulasi media. Bisa dilihat kan perbedaannya. Lanjutan hasil analisis statistik pada perubahan pengamatan presentasi pembentukan tunas menunjukkan pengaruh yang tidak nyata pada perlakuan varietas. Sedangkan perlakuan formulasi dan interaksi tampak berpengaruh nyata terhadap presentasi pembentukan tunas. Kombinasi perlakuan varietas buah lawang yang ditanam pada formulasi media B1 MSO atau kontrol dan B2 MS plus BAP 1 mg L-1 plus kin 1 mg M1 serta varietas PS951 yang ditanam pada formulasi media B5. Bisa dilihat kan ini B5 itu kayak gimana. Merupakan kombinasi perlakuan terbaik di mana masing-masing menghasilkan presentasi pembentukan tunas sebesar 88,84 dan 86%. Ini tabel ketiga teman-teman. Presentasi pembentukan dan jumlah tunas tanaman tebu varietas buah lawang dan PS951 pada berbagai formulasi media. Juga ada proses regenerasi dan pembentukan tunas sangat ditentukan oleh keseimbangan nutrisi dalam formulasi media yang digunakan. Di nutrisi juga harus seimbang. Media dasar MS telah banyak dilaporkan efektif digunakan dalam kultur jaringan tanaman tebu. Kandungan mineral media MS cukup tinggi sehingga dapat mencukupi kebutuhan unsur hara yang diperlukan dalam pertumbuhan tanaman selama dalam kultur. Ini bisa dilihat lagi ya, ada tabel lagi. Waktu inisiasi dan presentasi pembentukan akar tanaman tebu varietas buah lawang dan
PS951 pada berbagai formulasi media. Dapat dilihatkan perbedaannya juga. Tunas yang dihasilkan dari perlakuan regenerasi tunas berbeda sesuai varietas dan formulasi media yang digunakan. Tunas yang digunakan adalah kelompok tunas yang terdiri dari 3-4 tunas dengan ukuran 2,7 kurang lebih 0,2 cm yang dihasilkan dari kedua masing-masing formulasi media terbaik. Induksi perakaran dimaksudkan untuk mendapatkan planlet tanaman tebu. Perlakuan formulasi media perakaran juga berpengaruh nyata terhadap perubahan pengamatan presentasi pembentukan akar, sedang perlakuan varietas dan interaksinya menunjukkan pengaruh yang tidak nyata. Rata-rata presentasi pembentukan akar paling banyak dihasilkan dari tunas yang ditanam pada formulasi media C5, yaitu sebesar 90%. Tidak berbeda nyata dengan tunas yang ditanam pada formulasi media C3 sebesar 82%. Ini tabel yang kelima, jumlah planlet tanaman tebu varietas bulawang dan PS951 pada berbagai formulasi media. Di bawah juga ada gambar tanaman tebu varietas bulawang dan PS951 yang telah berhasil ini baru umur 6 minggu. Pertambahan tinggi planlet mulai tampak pada hari ke-7 dan terus tumbuh hingga mencapai ketinggian tertentu pada umur 28 hari. Media berpengaruh nyata terhadap ubah pengamatan tinggi planlet pada umur 7, 14, 21, dan 28 hari. Selang hasil analisis statistik menunjukkan perlakuan varietas berpengaruh nyata, sedangkan perlakuan formulasi, media, dan interaksi menunjukkan pengaruh tidak nyata terhadap peubah pengamatan jumlah planet yang dihasilkan. Ukuran planet akan menentukan keberhasilan proses aklimatisasi. Planet yang diaklimatisasi harus beradaptasi pada kondisi lingkungan luar. Biasanya, planet yang berukuran lebih besar mampu beradaptasi lebih baik pada lingkungan luar. Kesimpulan dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa regenerasi dan pertumbuhan tanaman tebu secara empiris